Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tokoh wanita yang sangat menarik. Ia adalah Sarah, istri dari Abraham. Saudara, dalam Kejadian pasal 15 menceritakan bahwa Abraham bertanya-tanya kepada Allah tentang keturunannya. Abraham katakan kepada Allah, apakah yang akan Allah berikan kepadanya? Karena ia sebentar lagi akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahnya ialah Eliezer, hambanya orang Damsyik. Dalam kekhawatirannya itu Allah memberikan jawaban kepada Abraham serta memberikan janjinya bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit. Dan mendengar janji itu, percayalah Abraham kepada Allah. Dalam masa penantiannya akan janji Allah kepada Abraham, dalam pasal 16 justru menceritakan hal yang tidak diduga-duga yang dilakukan oleh Sarah. Karena ia telah menanti sekian lama dan tidak melihat ada tanda-tanda bahwa ia akan memiliki keturunan, Sarah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di dalam ayat kedua, Sarah berkata kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku, mungkin dialah aku dapat memperoleh anak." Dan Abraham mendengar perkataan Sarah ini tanpa mereka ketahui bahwa ada konsekuensi yang harus mereka terima dari tindakannya tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa setelah Hagar hambanya ini hamil, ia merendahkan Sarah dan Sarah sangat sedih akan hal tersebut. Saudara, hal apa yang dapat kita pelajari dari kisah singkat ini? Yang pertama adalah janganlah kita berusaha untuk melampaui Tuhan saat Dia rasanya lambat menjawab doa kita. Saudara, kita selalu memiliki pendapat sendiri terhadap kehidupan yang kita jalani. Dan biasanya apa yang kita inginkan harus kita dapatkan saat itu juga. Terkadang kita mengemukakan berbagai alasan-alasan yang baik untuk keinginan yang kita inginkan tersebut. Tetapi saudara, tidak peduli betapa baiknya atau efektifnya pendapat dan rencana kita tidak dapat melampaui pikiran dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita harus belajar mempercayakan rencana Tuhan bagi hidup kita, meskipun itu artinya membutuhkan waktu yang lama untuk menerima janji Tuhan kepada kita. Yang kedua, saat harus menunggu waktu Tuhan, pusatkanlah pikiran kita kepada karakter Allah dan bukan kepada keadaan. Kita perlu mengingat bahwa Ia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji apapun yang terjadi. Ini adalah karakter Allah. Meskipun terkadang keadaan menekan, tetapi kita harus belajar untuk percaya kepada Allah dan karakternya yang tidak akan berubah. Ia adalah Allah yang menepati janji. Percayalah kepada janjinya dan penyertaannya dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita belajar untuk sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan mengambil tindakan sendiri dalam masalah yang kita punya. Meskipun kita perlu waktu yang lama untuk menunggu, tetapi tetaplah bersabar. Dan ingatlah selalu akan siapa Tuhan yang telah memelihara kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.